Mending beli 10 Honda Beat atau beli satu motor ganteng dari Royal Enfield ini? Pilih yang mana? Ya sekali nggak salah dengar. Pilih mana teman-teman? Kalau kalian punya duit hampir 200 juta rupiah, itu bisa dapat kira-kira 10 Honda Beat baru ya. Atau bisa beli satu motor ganteng ini buat dipakai jalan-jalan, sunmori, ataupun juga touring teman-teman. Nah ini adalah Royal Enfield Bear 6,5. Dan menurut gua ini salah satu motor dari Royal Enfield yang paling ganteng. Buat kalian yang lagi mencari motor gede, ini menurut gua harus menjadi salah satu opsi kalian nih teman-teman. Karena motor ini jujur motor yang super duper ganteng. Sebelum kita bahas lebih detail lagi, gue mau sedikit jelasin sejarah nih dari si Royal Enfield Bear 6,5 ini. Jadi Royal Enfield itu sebenarnya udah pernah launching motor Royal Enfield Interceptor 6,5 beberapa tahun yang lalu teman-teman. Salah satu motor yang revolusioner buat Royal Enfield karena akhirnya menggunakan mesin twin 650cc segaris teman-teman. Nah itu waktu itu bentukannya udah keren, cuman Interceptor itu lebih ke arah motor jalanan banget dan atau juga yang cafe racer. Selama ini belum pernah ada tuh Royal Enfield yang bikin gaya-gaya scrambler sampai akhirnya mereka ngeluncurin ini teman-teman. Dan mereka nggak nyebutnya memang bukan scrambler, tapi nyebutnya bear atau alias beruang teman-teman. Tapi kalau dilihat memang ini adalah gayanya gaya scrambler. Motor ini menggunakan sasis yang mirip dengan Interceptor 6,5 tapi disesuaikan lagi, dibikin lebih stiff, dan juga ada perubahan paling ketarik biasanya di sebelah sini. Jadi kalau misalkan yang Interceptor itu belakang ini agak lebih naik, kalau ini benar-benar datar, terus ada handlebar di belakang sini alias ada bezelnya. Untuk kaki-kakinya motor ini berbeda sama Interceptor 6,5. Di bagian depan paling kelihatan banget nih bedanya sama Interceptor 6,5. Karena di Bear 6,5 ini mereka sudah menggunakan suspensi upside down. Nah ini dari Showa gede, suspensi travelnya juga lebih jauh atau lebih tinggi dibandingkan dengan Interceptor 6,5. Bannya juga ban tahu gitu ya teman-teman, depan dan belakang. Depan ukurannya 19, belakang 16. Menggunakan disc brake tentunya, dan ini menggunakan kaliper by Bray. Jadi by Bray ini second tier-nya dari Brembo teman-teman. Menggunakan upside down ini jujur ngebuat motor satu ini jadi lebih gagah. Ini udah gagah, gede banget. Ban 19 di depan. Rasanya tuh motornya kayak udah siap mau dibawa terabasan lah ya. Sennya gede banget nih di sebelah sini, kiri dan kanan. Kalau ngomongin lampu, bisa dibilang mirip banget lah ya sama yang Interceptornya. Jadi kalau secara lampu, secara sen, dia mirip. Tapi secara stang, yang ini emang lebih tinggi teman-teman. Jadi posisinya benar-benar nanti akan kita lihat juga. Posisinya emang hampir lah ya kayak motor-motor trail. Makanya disebut gayanya scrambler. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang motornya, kita mau cek kompetitornya ini ada siapa aja. Nah, jujur scrambler, gaya scrambler begini itu di Indonesia memang belum banyak teman-teman. Baru banget kemarin Triumph itu ngeluncurin juga yang 400cc Triumph Scrambler 400. Cuman yang itu lebih sedikit modern lah ya dibandingkan si Royal Enfield ini. Kalau dari BMW GS 310 adanya, jadi nggak ada yang klasik kayak begini. Ada yang mendekati, cuman harganya lumayan jauh. Itu adalah Ducati teman-teman. Ducati pernah ngeluarin Scrambler 400, ya kan? Mungkin sekarang kalau kalian cari secondnya, itu juga masih ada dah harganya. Mirip-mirip tuh kayaknya sama si Royal Enfield Bear 6,5 ini. Bedanya kalau yang Ducati ini dapatnya second, kalau yang ini dapatnya baru teman-teman. Nah jadi secara kompetisi memang belum begitu banyak, dan ini yang membuat motor ini menjadi menarik gitu loh. Karena kalau kita mau yang bener-bener namanya scrambler, karena sebelumnya kalau misalkan kalian pengen gaya model klasik begini, twin, itu biasanya orang-orang lari ke Triumph teman-teman.
Triumph yang 900, cuman tuh harganya jauh banget. Jujur, ini sebuah penyegaran di market di Indonesia sih ini teman-teman. Setuju nggak kalian? Hal lain yang gue suka juga dari RE Bear ini adalah mereka tuh berwarna teman-teman. Jadi di motor yang ini ya kan tangkinya putih, tapi karena deh sasisnya itu warnanya kayak hijau Tosca gitu teman-teman. Dan ada lagi yang warna lainnya itu joknya kuning ya kan, warna sasisnya juga kalau nggak salah biru atau kuning. Jadi motornya itu lebih berwarna dan menurut gua itu membuat motor ini jadi punya identitas gitu. Biasanya motor-motor kayak gini tuh ya udah sasisnya hitam doang gitu kan, atau warnanya yang kalem gitu. Tapi RE di Bear ini beneran warna-warni banget, membuat motor itu menjadi lebih menarik gitu. Dia jadi lebih stand out, nggak ngebosenin kayak motor-motor yang lain. Bentuk joknya juga beda, cakep banget. Terus di belakang ada behelnya seperti yang gue sebut tadi. Ini gaya desain yang begini gue juga suka banget. Jadi sasisnya ke belakang melebihi dari jok, terus disanggah pakai behel di sini, cakep banget. Terus juga ada tempat buat naruh nomor start ya di sini. Tuh dikasih di sini. Jadi kalau yang Interceptor biasa ya bener-bener cuma segitiga aja. Tapi yang di Bear 6,5 ini dikasih oval gini di kiri kanan. Jadi kalau sekarang mau ganti-ganti dekal, ganti nomor start buat balapan, ini bisa banget nih dipakai di sini. Nah, sekarang kita ngomongin mesinnya. Kalau ngomongin soal mesinnya bisa dibilang mirip banget sama yang Interceptor 6,5. Dan itu merupakan mesin yang bagus menurut gua. RE yang ini mesinnya udah halus ya kan, dan walaupun dia twin tapi suaranya nggak kayak Ninja Karbu. Jadi ini twin yang suaranya cakep karena dia crossplane. Nah, menghasilkan sekitar 50-an horsepower. Jadi memang walaupun dia sudah 650 cc tapi tenaganya memang tidak sebrutal itu. Dan itu sesuai dengan karakter Royal Enfield yang mana memang hampir semua line up Royal Enfield itu tenaganya nggak ada yang gede-gede banget teman-teman. Makanya kenapa Royal Enfield ini kalau mau dijadikan moge buat pemula itu adalah motor yang cocok karena tenaganya nggak ada yang beringas teman-teman. Motor ini memang layaknya Royal Enfield yang lainnya ada di sisi yang sedikit lebih berat teman-teman. Jadi motor ini itu beratnya sekitar 215 kg. Untuk sebuah motor 650 cc sebenarnya cukup berat. Karena kalau dibandingin kayak R90 itu 1200 cc ya mungkin berarti juga cuma 215 atau 220. Jadi dia untuk 600 cc ya ada di sisi yang berat. Tenaganya juga nggak gitu gede, makanya kenapa Royal Enfield itu bukan motor yang dibeli untuk kebut-kebutan teman-teman. Tapi RE ini dibeli untuk looks-nya yang cakep banget. Mesinnya twin, klasiknya dapet banget, ya kan? Dan berbeda dengan yang Interceptor adalah knalpotnya. Itu dia 2-in-1, 2 jadi 1 di bawah sini dan gede banget di sini. Untuk secara ukuran standar ya, ini knalpotnya cakep. Walaupun dia di bawah bukan yang di atas kayak layaknya scrambler lainnya, dia di bawah, tapi menurut gua somehow bentukannya cakep banget sesuai sama desain motornya, teman-teman. Suspensi belakang dia lebih tinggi daripada Interceptor, makanya kenapa overall motor ini itu memang lebih tinggi stance-nya dibandingin yang Interceptor. Dan sekarang akan kita cobain tingginya kayak gimana. Gua tingginya 167, coba kita naikin. Hampir bisa menapak dua kaki, kalau satu kaki pastinya menapak. Posisi ridingnya emang nyantai banget, tegak. Mungkin kalau gua stangnya akan gua naikin sedikit lagi gitu, karena ini masih agak sedikit nunduk, tapi not bad. Kelebihannya knalpot kalau di bawah itu memang kakinya jadi nggak kepanasan. Karena kekurangan motor yang scrambler, gayanya scrambler yang knalpotnya di sini nih, itu yang kalah adalah kaki kita, teman-teman. Nah ini 214 kg-nya kerasa apa enggak? Ya sedikit terasa lah ya. Tapi not so bad, kan? No. Gue udah pernah touring pakai motor ini, yang mesin yang sama, yang Interceptor. Tenaganya tuh enak motornya. Nah yang ini bikin beda lah kaki-kakinya. Jadi gue sangat-sangat penasaran untuk nyobain habis ini, kita coba keliling. Kaki-kakinya akan kayak apa ya rasanya? Kalau kalian penasaran kokpitnya kayak gimana, mirip kayak RE lainnya. Start stop di sebelah sini, hazard, ya kan, di sini buat ngedim. Dan ini model terbaru, jadi dia ada joysticknya di bawah sini teman-teman. Di sebelahnya klaksonnya ada joystick. Nah, coba ya kita nyalain instrumen clusternya. Bear 6,5. Nah, ini udah yang tipe yang baru kayak Himalayannya, ya kan? Jadi dia tuh kalau kalian lihat nggak bener-bener bulat, tapi sedikit oval.
dan sudah full LCD, dan ini cakep banget, bisa kita utak-atik harusnya appearance-nya tuh, golden line, background-nya coba ya, atau screen type kita coba. Udah kita balik ke analog. Lah. Oke, jadi kekurangannya tombol kecil ini teman-teman, kekurangan tombol kecil ini adalah ini tuh 5W, kiri kanan atas bawah dan tengah bisa ditekan. Cuman yang tengah itu terlalu mepet sama atas bawah. Jadi kalau mau tekan yang tengah kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak teman-teman. Nah kan, gua mau cat background, nah kan berubah lagi kan. Coba ya kita klik background, dark theme, atau ada auto, terus my vehicle bisa apa, trip. Oke. Seperti yang gue bilang, RE itu emang tipikalnya cukup basic gitu ya. Tapi ada kelebihannya teman-teman. Dari basicnya motor ini ya, karena dia standar, tidak begitu banyak fitur elektronik apa-apa, jadi possibility untuk rusaknya itu lebih sedikit teman-teman. Jadi memang ada kelebihannya sendiri nih. RE dibikin simple ya kan. Itu adalah untuk ngejaga biar tidak mudah rusaknya. Nah, mumpung udah di atas motor, kita coba nyalain ya suaranya. Nama software saya 2 silinder segaris cross plane. Cakep suara itu. Cakep banget suaranya. Cakep banget. Kayak gue bilang, RE itu yang Interceptor 6,5 ini adalah mesin yang cakep ya. Bentukannya cakep, suaranya juga cakep, tenaganya pas. Makanya kenapa si Royal Enfield BR 6,5 ini menjadi opsi yang menarik banget buat kalian yang pengen punya moge, gayanya klasik ya kan, gayanya scrambler, tapi nggak kepengen yang terlalu mahal, pengen motor baru. Ini salah satu opsinya ya. Jadi habis ini kita nunggu hujan agak sedikit reda, habis itu kita pakai jalan-jalan. First impressionnya, ya stangnya kayak kurang mundur sedikit deh ini. Ini masih agak terlalu bungkuk ke depan untuk sebuah scrambler menurut gua. Stangnya kalau lebih tegak lagi akan lebih enak. Joknya teman-teman ternyata empuk, ganti giginya juga gampang. Jadi so far untuk apa ya, kemudahan motor ini cukup mudah. Walaupun untuk suspensi untuk sebuah scrambler kayaknya bisa lebih empuk deh harusnya. Ini kalau settingan Interceptor gitu mungkin wajar lah, tapi kalau untuk scrambler sebenarnya ekspektasi gue agak sedikit lebih empuk pengennya. Jadi ini scrambler, gaya scrambler tapi agak firm lah ya bisa dibilang. Nah motor ini itu memang kayak gue bilang tenaganya kan nggak gede ya, tapi torsinya tuh cukup. Jadi kalau misalkan salah gigi deh kayak gini, gue gigi 2 hari 10 gitu, masih ada tenaga gitu loh buat nyalip. Nah kan, ini kelebihannya motor-motor kayak RE itu tuh. Jadi dia torsinya tuh dari bawah banget, sehingga salah gigi aja itu masih bisa ditolerir banget. Halus, mesinnya halus teman-teman. Ini diganti proteper enak ini, jujur, izin. Tapi kalau ditanya ganteng sih motor ini. Harganya sekitar 250 jutaan ya kan. Kalau ditanya worth it apa enggak, jujur menurut gue sih worth it teman-teman. Di harga segitu yang main gaya begini nggak ada lagi soalnya. Beneran cuman sisa si Triumph Scrambler 400, tapi itu juga tidak seklasik ini. Ini lebih klasik lagi ya kan. Tapi mungkin kalian bisa argue, bang, kayaknya mendingan Kawasaki Z900 nggak sih?
di harga 2,5 gitu kan. Iya betul, itu memang di harga yang mirip ya lah ya, tapi itu 4 silinder 900 cc, jadi motornya lebih besar ya kan, tenaganya juga lebih brutal. Tapi dia tidak ada yang gaya scrambler, adanya gaya cafe racer sama gaya naked klasik aja ya kan. Yamaha sebenarnya ada yang 700 XXR, cuman di sini nggak dimasukin. Jadi ya balik lagi, motor beneran sendirian nih, hampir sendirian mainnya. Sebelumnya, aduh, ya agak keras, walaupun joknya empuk. Sebelumnya kalau pengen motor-motor kayak begini ya opsinya cuma beli Triumph Scrambler 900, dan itu masih mahal secondnya. Ya sekarang dapetnya second lagi gitu kan, sekarang dapat ini baru sih, gue sih senang banget. Layarnya cakep ya kan, tenaganya cukup. Aduh, posisi ridingnya kurang suka gue. Stangnya kurang ke belakang. Coba ya, karena ini scramble kita harus coba sedikit berdiri, bener kan? Kalau berdiri sesuai ekspektasi gue, karena stangnya agak ke depan, jadi berdirinya pun agak ke depan ya. Gue saranin kalau mau beli ini ganti stang biar lebih nyaman, stang yang lebih mundur atau pakai riser di sini, motornya akan jauh lebih nyaman posisinya. Kalau suspensi sayangnya dia tidak adjustable, tapi ya di harga segini gue paham sih kenapa dia tidak adjustable. So far apakah ditanya panas 650 cc? Enggak juga sih. RE itu tidak pernah terkenal menjadi motor yang panas sih sebenarnya. Jadi kayak ini so far aman-aman aja. Pakai celana jeans biasa juga aman-aman aja. Tapi asli deh, ini motor ganteng. Ganteng. Jadi kalau kalian lebih pilih mana? Beli 10 Honda Beat, dapat tuh dealer tuh. Bisa buka dealer, ya kan? 10 Honda Beat atau beli satu Royal Enfield Interceptor Bear 6,5 ini. Kalian pilih mana? Hai. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan. Masih video guys. Bye bye.